Baiklah kalau begitu, saya akan mengantar Tuan Chen ke sana sekarang. Penatua Sun mengangguk. Balon udara ini, Chen Ping tahu bahwa sudah hampir waktunya balon udara lepas landas. Tunggu sebentar, ini teleponku. Penatua Sun selesai berbicara, lalu menoleh ke anggota staf Aptitude Pavilion dan berkata, jangan lepas balon udaranya, tunggu saya kembali. Dimengerti, Penatua Sun. Anggota staf itu mengangguk. Melihat ini, Chen Ping pun turut bergembira di dalam hatinya, semakin banyak teman membuat jalan menjadi lebih baik, sungguh benar. Jika dia tidak menyelamatkan Putri Penatuasia dan tidak memiliki tanda Penatuasia, Penatua Sun tidak akan memperlakukannya seperti ini. Chen Ping mengikuti Penatua Sun ke cabang Paviliun Wantong di kota ujung selatan. Chen Ping melihatnya dan menemukan bahwa Paviliun Wantong ini dibungkus dengan formasi dan dilindungi dengan sangat ketat. Apalagi ada dua penjaga berdiri di pintu masuk. Namun, ketika Chen Ping melihat ke arah kedua penjaga itu, dia agak terkejut di dalam hatinya, karena dari kedua penjaga itu, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun vitalitas, seolah-olah mereka adalah orang mati. Tapi yang jelas keduanya ada tepat di depan matanya, Chen Ping tidak bisa mengatakan bahwa keduanya sudah mati. Saat Chen Ping bingung, kedua penjaga itu menghentikan mereka. Tolong tunjukkan tokenmu. Salah satu penjaga berkata dengan suara kaku tanpa emosi sedikit pun. Penatua Sun mengeluarkan token itu dan melambaikannya di depan mata kedua penjaga. Setelah melihat tanda itu, kedua penjaga itu kemudian menghindar dan memberi jalan. Chen Ping, sebaliknya, sangat penasaran dan berkata dengan wajah penuh kebingungan, Tetua Sun, kamu sering datang dan pergi ke sini, mungkinkah para murid Paviliun cabang Paviliun Wantong ini masih belum mengenalmu sebagai seorang penatua? Saya melihat kedua penjaga itu jinak, seperti orang bodoh. Chen Ping tidak berani mengatakan bahwa kedua penjaga itu tampak seperti orang mati, lagi pula, mereka adalah murid Paviliun Wantong, itu kurang lebih tidak sopan. Tapi siapa yang tahu, Penatua Sun tertawa dan berkata, Tuan Chen, apakah menurut Anda kedua penjaga ini tidak mudah didekati, melainkan tidak ada kehidupan di dalamnya, seperti orang mati ah. Mendengar Penatua Sun mengatakan ini, Chen Ping kemudian menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, tidak ada kehidupan sama sekali. Kedua orang ini adalah boneka, di mana mereka bisa memiliki kehidupan, apalagi perasaan manusia ah. Penatua Sun tertawa. Boneka. Alis Chen Ping langsung berkerut. Kita harus tahu bahwa orang-orang yang memurnikan mayat boneka semuanya adalah penggarap iblis, dan hanya orang-orang yang menyimpang yang akan melakukan hal seperti itu. Melihat ekspresi di wajah Chen Ping, Penatua Sun buru-buru menjelaskan, kedua penjaga ini adalah boneka, bukan mayat boneka. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen dapat mengetahui tentang boneka yang dibuat dari berbagai bahan. Begitu Penatua Sun mengatakan itu, Chen Ping langsung teringat pada Ouyang Zhenhua. Pada saat itu, Ouyang Zhenhua telah membawa banyak boneka yang mereka buat sendiri. Saya tahu bahwa mereka yang bisa membuat wayang adalah pengrajin yang terampil, saya tidak menyangka Paviliun Wantong akan memiliki orang seperti itu. Chen Ping berkata dengan iri. Paviliun Wantong kami tidak memiliki pengrajin yang mumpuni, kedua penjaga boneka ini juga dibeli dari keluarga Ouyang itu, karena keluarga Ouyang sering membeli bahan pemurnian wayang dari Paviliun Wantong kami, sehingga dianggap sangat akrab, dan itulah mengapa mereka menjual kami dua boneka. Seperti yang juga diketahui oleh Tuan Chen, selama seseorang adalah manusia, ia akan memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, karena hal-hal yang sering terjadi pada penjaga yang menunjukkan pilih kasih, itulah mengapa Paviliun Wantong kami memutuskan untuk membeli penjaga boneka. Dengan cara ini, bahkan jika saya datang sebagai penatua, saya masih harus mengikuti peraturan sebelum saya dapat melakukannya. Penatua Sun menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, matanya berbinar, Elder Sun, Anda mengatakan bahwa Paviliun Wantong Anda memiliki bahan untuk memurnikan boneka. Melihat ekspresi Chen Ping yang agak bersemangat, Penatua Sun mengangguk dengan ekspresi tercengang, ya, Paviliun Wantong kami menjual segala macam sumber daya, intelijen, kami melakukan segala macam bisnis, dan mengoperasikan kapal udara hanyalah salah satunya. Bagus, aku akan membeli beberapa bahan pemurnian boneka nanti. Chen Ping juga ingin mengumpulkan sendiri bahan untuk menyempurnakan boneka dan kemudian menyempurnakannya sendiri.
Sekarang Paviliun Wantong memiliki segalanya, kerumitannya akan jauh lebih sedikit. Tuan Chen, saya ingin tahu untuk apa Anda menginginkannya. Mungkinkah kamu juga tahu cara memperhalus boneka? Penatua Sun bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tahu sedikit, aku belum mencobanya. Chen Ping berkata dengan rendah hati. Penatua Sun memandang Chen Ping dengan sedikit tidak percaya, dia benar-benar tidak dapat memikirkan apapun yang tidak akan diketahui oleh Chen Ping, seorang kultivator kelas 4 dari alam transisi. Penatua Sun memimpin Chen Ping ke dalam formasi, dan kemudian formasi itu menyala dengan cahaya. Sekilas Chen Ping tahu bahwa ini adalah formasi teleportasi kecil yang hanya dapat berteleportasi dalam jarak yang sangat dekat. Namun, untuk subpaviliun Wantong, mengejutkan bahwa subpaviliun tersebut masih membutuhkan susunan teleportasi kecil, sehingga dapat dilihat betapa ketatnya pertahanan ini. Tuan Chen, kota ujung selatan ini memiliki personel yang kompleks dan berbagai kekuatan yang saling terkait. Kami memiliki beberapa rahasia dan sumber daya di dalam Paviliun Wantong, jadi untuk mencegah seseorang menyelinap masuk, kami harus berhati-hati. Kata Penatua Sun. Chen Ping mengangguk mengerti, lagi pula, hampir tidak ada perintah untuk dibicarakan di alam surgawi ini, seseorang dapat memperjuangkan sumber daya kapan saja. Kawasan sekitar Gunung Iblis Surgawi di wilayah selatan ini masih tergolong bagus, dengan keteraturan tersendiri, tidak terlalu semrawut, dan juga mampu menjadi tempat bagi para penggarap iblis. Chen Ping tidak bisa mengerti, di 5 domain alam surgawi ini, masih ada penguasa domain yang duduk di kota, semuanya kacau balau, apa yang dilakukan Tuan Domain. Ratusan tahun bagi dunia, diperkirakan Tuan Domain telah naik ke keabadian, atau telah menutup telepon. Nak, tolong bantu aku, biarkan Paviliun Wantong ini membantuku mencari kerangka itu. Wilayah pegunungan iblis surgawi sangat luas, andalkan anakmu sendiri untuk mencari kerangkaku, itu tidak sampai tahun monyet dan bulan. Kata Raja Iblis Awan Merah setelah Chen Ping. Setelah mengumpulkan semua kerangka, Raja Iblis Awan Merah akan dapat memulihkan tubuh fisiknya secara perlahan dan kemudian kembali ke alam surgawi. Bisnis Paviliun Wantong hampir tersebar di seluruh wilayah selatan, dan ada juga banyak murid di bawah pintunya yang memiliki lebih banyak informasi, jadi pencariannya pasti jauh lebih cepat daripada Chen Ping. Elder Sun, saya tidak tahu apakah Paviliun Wantong Anda melakukan bisnis untuk membantu menemukan hal-hal selain menjual sumber daya intelijen. Chen Ping bertanya kepada Penatua Sun. Tentu saja, Paviliun Wantong kami melakukan segala macam bisnis, selama uangnya ada, kecuali tidak melakukan bisnis pembunuh dan membantu orang untuk membunuh. Kata Penatua Sun. Bagus sekali, kuharap Penatua Sun dapat membantuku menemukan sisa-sisa mayat berikutnya, sisa-sisa itu harus disebar di Gunung Iblis Surgawi, aku juga tidak tahu lokasi pastinya. Kata Chen Ping. Ketika Penatua Sun mendengar ini, alisnya sedikit berkerut, mencari sisa-sisanya. Sisa-sisa Gunung Iblis Surgawi ini ada di mana-mana. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal, ini terlalu sulit ditemukan tanpa lokasi dan tanda tertentu, bukan? Saya menemukan ini tetap berbeda. Kata Chen Ping, mengeluarkan tengkorak Raja Iblis Awan Merah, tulang tangannya, dan membiarkan Penatua Sun melihatnya. Mata Penatua Sun menjadi sedikit terkejut setelah melihatnya sekali saja. Tuan Chen, saya khawatir sisa-sisa ini bukan dari alam surgawi. Mereka pasti sisa-sisa dewa surgawi, bukan? Dan masih ada jejak nafas yang tertahan di dalam sisa-sisa ini. Penatua Sun bertanya. Chen Ping mengangguk, tidak buruk, ini memang sisa-sisa alam surgawi abadi. Melihat Chen Ping begitu percaya dan mengakuinya secara langsung, Penatua Sun berkata, bagus, saya akan mencatat bentuk tulang peninggalan ini serta nafasnya dan menempatkannya di dalam perpustakaan tugas Paviliun Wantong kita. Terima kasih, Penatua Sun. Chen Ping menyingkirkan tulang relik itu dan berterima kasih padanya. Tuan Chen sopan, seperti yang saya katakan, kami hanya berbisnis. Setelah Penatua Sun selesai berbicara, dia dengan lembut melambaikan telapak tangannya. Formasi tersebut diaktifkan dan Chen Ping hanya merasakan kilatan cahaya putih di depannya, diikuti dengan kemunculannya di sebuah ruangan. Ruangan tersebut ditata dengan sangat minimalis, dan di dalam ruangan tersebut terdapat banyak sekali formasi yang terukir. Jika ada yang bergerak untuk mencari masalah di sini, formasi tersebut akan langsung aktif.
Harus dikatakan bahwa Paviliun Wantong ini sangat berhati-hati dan bijaksana, dan juga kaya dan murah hati. Di tempat seperti alam surgawi, slip giok transmisi suara biasa semuanya mahal, belum lagi formasi yang diletakkan di dalam dan di luar Paviliun Wantong ini. Di tengah ruangan, Paviliun Master Qian muda itu sedang duduk di kursi sambil melihat sesuatu. Merasakan fluktuasi aura, Master Paviliun Qian mendongak, dan setelah melihat Penatua Sun dan Chen Ping, dia sedikit terkejut, lalu dia bangkit dengan aneh dan bertanya, "Matahari tua, saat ini, kamu seharusnya sudah dalam perjalanan, mengapa apakah kamu belum berangkat?" "Saya awalnya akan pergi, tetapi Tuan Chen perlu membeli beberapa informasi, jadi saya membawanya ke sini, tidak apa-apa untuk berangkat nanti," kata Penatua Sun. "Kalian duduk dulu." Master Paviliun Qian mempersilakan Chen Ping dan Penatua Sun duduk dan membuatkan 2 cangkir teh untuk orang-orang sebelum bertanya, "Saya tidak tahu informasi apa yang perlu dibeli oleh Tuan Chen." "Paviliun Master Qian, saya ingin mengetahui informasi tentang keluargamu, apakah ada?" Chen Ping bertanya. Paviliun Master Qian tertegun, lalu berkata, "Tentu saja ada, keluargamu juga dianggap sebagai keluarga besar yang terkenal, informasi mereka, tentu saja kami memilikinya di Paviliun Wantong. Aku hanya tidak tahu untuk apa Tuan Chen membeli informasi keluargamu." Chen Ping menatap Master Paviliun Qian dan sedikit mengernyit, namun tidak berkata apa-apa, sementara Master Paviliun Qian itu tersenyum canggung dan berkata, "Maaf, akulah yang terlalu banyak bicara, seharusnya aku tidak bertanya. Berbisnis tetap berbisnis, tidak perlu bertanya untuk apa pelanggan membelinya. Ini adalah perilaku profesional. Tuan Chen, tunggu sebentar." Setelah Paviliun Master Qian selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke dinding, lalu dengan tekanan lembut di telapak tangannya, pola formasi perlahan menyala dan sosok Paviliun Master Qian menghilang ke udara tipis. Sekitar 10 menit kemudian, Paviliun Master Qian kembali, hanya dengan slip giok tambahan di tangannya, yang berisi berbagai informasi tentang keluargamu. "Tuan Chen, di dalam slip giok ini terdapat informasi tentang keluargamu, tetapi Paviliun Wantong kami sedang dalam bisnis, jadi Tuan Chen harus punya cukup uang untuk melakukannya," kata Master Paviliun Qian. "Paviliun Master Qian sebutkan harganya, aku tahu aturannya," kata Chen Ping. "Karena Tuan Chen sudah menjadi pelindung lama Paviliun Wantong kami dan juga memiliki token Penatua, tawarkan saja 5 juta koin roh untuk informasi keluargamu ini," Paviliun Master Qian berkata sambil mengulurkan tangannya. Chen Ping tidak ragu-ragu dan langsung membuang 5 koin roh emas ungu. Bagi Chen Ping, uang bukanlah masalah. Setelah mendapatkan uang, Master Paviliun Qian kemudian tersenyum dan memberikan slip giok itu kepada Chen Ping. Chen Ping menerima slip giok itu dan ketika dia ingin menyimpannya, dia dihentikan oleh Master Paviliun Uang. "Tuan Chen, Anda tidak dapat mengambil ini, Anda hanya dapat menyimpan informasi di dalam slip giok di kepala Anda di sini. Ini adalah satu-satunya slip giok yang kita miliki, jika orang lain membeli informasi keluargamu, bukankah kita akan dibiarkan tanpanya?" Paviliun Master Qian berkata kepada Chen Ping. Chen Ping sedikit terkejut, lalu dia harus mengagumi Paviliun Wantong ini. "Ini hanyalah kesepakatan yang sudah selesai, kumpulkan informasinya sekali dan jual lagi dan lagi, ini benar-benar bisnis tanpa embel-embel." Namun, Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, hanya energi spiritual yang dimasukkan ke dalam slip giok, dan semua isi di dalamnya memasuki pikiran Chen Ping. Segera, Chen Ping telah menghafal semuanya, dan kemudian menyerahkan slip giok itu kembali ke Paviliun Master Qian. "Paviliun Master Qian, saya masih ingin membeli beberapa bahan untuk memurnikan boneka, saya ingin tahu apakah Anda punya di sini?" Chen Ping bertanya. "Tentu saja aku memilikinya, aku tidak tahu apa yang kamu." Paviliun Master Qian baru saja hendak bertanya kepada Chen Ping apa yang dia punya untuk itu, tapi dia segera diam dan berbalik untuk pergi. Berperilaku profesional, tidak boleh terlalu banyak bertanya kepada tamu. Tidak lama kemudian, Paviliun Master Qian membawa berbagai macam bahan, yang semuanya digunakan untuk memurnikan boneka. "Tuan Chen, bahan pemurnian boneka ini sangat mahal, apakah Anda yakin menginginkannya?" Paviliun Master Qian bertanya. "Tentu saja," Master Paviliun Qian sebutkan harganya. Chen Ping tidak takut mahal, dia takut tidak punya apa-apa.
Dengan bahan-bahan ini, seharusnya tidak ada masalah dalam menyempurnakan boneka berkepala 3, harganya 30 juta koin roh. Kata Master Pavilion Qian. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, setara dengan 10 juta koin roh sebuah boneka. Pantas saja keluarga Ouyang memperlakukan boneka itu sebagai harta karun. Namun, Chen Ping masih membayar uang itu dengan susah payah.